mendengarkan podcast ini. Sebenarnya kehidupan di dunia, di bumi ini, bukanlah untuk mencari dan menemukan ketenangan. Sebab bagaimanapun manusia tidak akan pernah menemukan ketenangan dan kebahagiaan secara ideal, sesuai dengan rancangan semula Allah. Kita hidup di bumi yang sudah jatuh, bumi yang terkutuk, dan kita hidup di tengah-tengah manusia yang rusak. Kita sendiri termasuk di dalamnya. Jadi, dua keadaan ini tidak akan pernah membuat manusia memiliki ketenangan yang ideal. Yang pertama, bumi yang kita huni rusak. Yang kedua, manusianya, pelaku dari kehidupan itu sendiri juga telah rusak. Karakter manusia yang sudah rusak tidak mungkin bisa menikmati segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan secara proporsional. Tidak mungkin, saudara. Sebab segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan ini diciptakan Tuhan untuk makhluk manusia yang tidak rusak. Makhluk manusia yang dikehendaki Tuhan, diharapkan sesuai dengan rancangan semula. Jadi menjadi tidak match, menjadi tidak klop, menjadi tidak cocok, saudara. Jadi kebodohan. Kalau saudara menganggap saudara bisa menikmati kebahagiaan yang ideal di bumi ini, kebodohan. Sungguh kebodohan. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah bukan saja hal-hal bendani, tetapi segala sesuatu yang dapat dinikmati, ya, seperti keindahan, seni, seks, dan lain sebagainya, itu dirancang untuk manusia yang tidak rusak. Dirancang untuk manusia sesuai rancangan Tuhan semula. Jadi segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah bukan saja hal bendani, seperti segala sesuatu yang dapat dinikmati oleh fisik seperti makan dan minum, tetapi juga keindahan atau seperti seni, seks, ya, semua yang dirasakan jiwa dan fisik dirancang untuk manusia yang tidak berdosa. Dan segala sesuatu itu dirancang bukan untuk kesukaan manusia saja, tapi juga untuk kesukaan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang dirancang bukan untuk kesukaan hati Tuhan. Semua dirancang untuk kesukaan hati Tuhan. Harus diingat bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia, saudara. Ini berarti bahwa semua yang proper, yang ideal, adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Bisa berlangsung sesuai dengan maksud Tuhan menciptakannya, yaitu jika dipersembahkan bagi kesukaan hati Tuhan. Jika tidak, maka ciptaannya tidak akan dapat dinikmati secara proporsional. Nah, kalau sekarang manusia sudah rusak, manusia hidup hanya untuk kesenangannya sendiri, apapun yang dilakukan pasti tidak proporsional. Nah, saudaraku sekalian, saya ulangi lagi bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah bukan saja hal bendani,
seperti segala sesuatu yang dapat dinikmati secara fisik, makanan, minuman, tapi juga keindahan seni, maupun hal-hal yang bisa dinikmati dua-duanya. Cinta misalnya, seks, itu menyangkut jiwa, ini juga menyangkut fisik. Semua yang diciptakan ini dirancang untuk kesukaan hati Tuhan. Dan ini berarti bahwa yang proper, yang ideal adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah bisa berlangsung sesuai dengan maksud Allah menciptakannya, yaitu dipersembahkan bagi kesukaan hati Tuhan. Jika tidak, maka tidak akan dapat dinikmati secara proporsional. Nah, sekarang masalahnya manusia sudah rusak. Hidup hanya untuk kesenangan diri sendiri. Pasti tidak akan dapat dinikmati secara ideal atau secara proporsional. Itu sudah pasti, sudah. Pasti sekali. Sangatlah logis kalau segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan dirancang untuk manusia yang mengabdi kepada Tuhan. Nah, sekarang kenyataannya manusia tidak mengabdi kepada Tuhan. Bagaimana segala sesuatu bisa dinikmati manusia secara proper, secara ideal. Sebab manusia tidak hidup dalam pengabdian kepada Tuhan. Jika segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan yang sempurna ini, ya, jika segala sesuatu diciptakan secara sempurna oleh Tuhan bisa dinikmati oleh makhluk yang memberontak, berarti Tuhan bisa dilecehkan. Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk kesukaan hatinya. Bagaimana bisa dinikmati oleh manusia yang memberontak kepadanya? Itu berarti Tuhan bisa dilecehkan. Sekarang manusia bisa menikmati, tapi pasti tidak ideal atau tidak proper. Ketika manusia berdosa kepada penciptanya, maka segala sesuatu menjadi rusak. Segala sesuatu bergeser dari tempatnya. Semua menjadi tidak proper, saudaraku. Inilah yang dikatakan sebagai meleset atau hamartia. Ya, memang walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa dan bumi terkutuk, manusia masih bisa menikmati segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Tetapi kenikmatannya pasti terbatas. Tidak ideal. Kalau ciptaan Allah yang dirancang untuk manusia yang mengabdi kepada Tuhan bisa dinikmati secara ideal oleh manusia yang tidak mengabdi, nah, berarti Tuhan dapat dilecehkan atau Tuhan melecehkan dirinya sendiri. Jadi tidak mungkin, saudara. Dan semua kita ini orang-orang yang jujur saja ya, kurang mengabdi dengan sepenuhnya bagi Tuhan. Standar mengabdi kepada Tuhan sepenuhnya itu tidak main-main, saudaraku. Tidak main-main. Itu luar biasa. Nah, kita harus belajar terus supaya kita bisa mengabdi secara proporsional kepada Tuhan, sehingga kita dapat dipersiapkan untuk memasuki atau dilayakkan untuk memasuki langit baru, bumi baru, di mana kita akan menikmati ketenangan yang sesungguhnya. Berkat jasmani seperti makan dan minum dapat dinikmati manusia secara terbatas. Hal ini juga berhubung dengan kelemahan fisik yang bisa dialami atau yang selalu atau yang pasti dialami setiap orang. Karena usia dan terbatasnya waktu hidup yang dimiliki manusia, kenikmatan makan dan minum berakhir pada waktunya. Apalagi pada waktu manusia mengalami kelemahan fisik, seperti sakit, sudah tidak ada kenikmatan lagi atas fisiknya. Semakin usur manusia, maka semakin sulit manusia dapat menikmati kenikmatan makan dan minum.
Hal ini disebabkan Tuhan sudah mematok umur manusia 70 tahun. Lebih dari 70 tahun, seseorang semakin sulit menikmati kenyamanan fisik. Ya. Firman Tuhan mengatakan kebanggaannya penderitaan. Ya. Dan berlalunya buru-buru. Mazmur pasal 90 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Saudaraku sekalian, belum lagi kalau seseorang terlahir dengan kelemahan fisik, ya, seperti sakit karena keturunan, ya, ada sejarah dari orang tua yang mengidap penyakit tertentu dan itu terwariskan oleh anak cucu, cicit. Kalau seseorang terlahir dengan kelemahan fisik seperti cacat, baik cacat mental maupun cacat fisik, mereka pasti tidak nyaman hidup. Inilah hidup, saudara. Kita harus melihat ini dengan telanjang, artinya terbuka. Lihat ini dengan mata yang terbuka. Lihatlah realitas ini. Dengan mengatakan ini, saya tidak bermaksud mengajak saudara berpikir secara fatalistik dan pesimis. Ya memang dunia ini sudah rusak fatal. Tapi kita tidak pesimis. Sebab kita masih memiliki pengharapan. Yaitu menikmati damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal di tengah-tengah kondisi dunia yang tidak bisa kita nikmati secara ideal. Yang kedua, kita memiliki pengharapan adanya kehidupan yang akan datang. Langit baru, bumi baru. Dan ini selalu saya sampaikan. Dalam pemberitaan firman, saya selalu menekankan hal ini. Berkenaan dengan jodoh atau teman hidup yang juga bertalian dengan seks, jarang sekali manusia menemukan jodoh sesuai dengan keinginan Tuhan. Ini berarti jarang sekali seseorang menemukan cinta yang ideal seperti rancangan Allah. Seks itu luar biasa, cinta itu luar biasa, saudara. Sangat luar biasa. Tetapi berapa banyak kita yang sungguh-sungguh menemukan jodoh sesuai dengan kehendak Allah? Sering orang berkata, ini jodoh yang ditentukan Tuhan, Pak. Sering bohong. Banyak manusia, banyak orang termasuk orang Kristen memilih jodoh bukan karena serius bergumul dengan Tuhan. Karena siapa yang dekat. Siapa yang pernah menyentuh perasaannya sehingga membangun cinta. Apalagi menyentuh fisiknya sehingga membangun gairah erotis. Jadi pengertian apa yang dijodohkan Allah jangan diceraikan harus dimengerti dengan benar. Apa yang dijodohkan Allah jangan diceraikan. Memangnya Tuhan yang menjodohkan? Atau kita sendiri yang menjodohkan diri kita? Dan kita mohon berkat Tuhan untuk menjodohkannya. Saya mengatakan ini bukan berarti lalu saudara boleh sembarangan cerai. Kalau kita sudah memilih teman hidup, ya belajarlah bertanggung jawab. Berumah tangga pun sulit menemukan kebahagiaan yang ideal hari ini. Sebab pasangan hidup kita pasti tidak sempurna. Bahkan semua anggota rumah tangga adalah orang-orang yang memiliki kodrat dosa. Dalam kodrat dosa tersebut terdapat egoisme, mau menang sendiri, dan lain sebagainya. Keadaan manusia ini, maksud saya keadaan manusia berdosa ini, sulit sekali dapat membangun kebahagiaan yang ideal, saudara. Ya, seberapa idealnya rumah tangga kita?
Tidak sedikit keluarga atau rumah tangga menjadi neraka di bumi yang sangat menyiksa dan berakhir dengan perceraian. Ya, sebab pada waktu memilih teman hidup, ya belum tua, belum dewasa. Umur 18, 19, 20, 23, 24, 25, sering belum dewasa. Standar memilih teman hidupnya belum tepat. Dan tidak serius bergumul dengan Tuhan untuk menemukan partner yang bisa diajak bersama-sama melayani, mengabdi kepada Tuhan, dan bertumbuh dalam kebenaran. Itulah sebabnya saya sampaikan sejak awal pemberitaan firman ini. Kalau kita mencoba mencari keterangan hidup di bumi seperti ini, kita akan stres, kita akan kecewa, saudaraku. Namun demikian, yang bisa dinikmati, nikmatilah. Ya, nikmatilah. Tapi jangan menjadi serakah. Kalau Anda sudah memiliki sejumlah tertentu, jangan haus dengan jumlah yang lebih besar hanya karena berpikir dengan jumlah yang lebih besar Anda lebih bahagia. Itu salah. Kalau Anda misalnya berdomisili di satu tempat dengan rumah ya, yang luasnya tidak lebih 100 meter, tidak salah punya rumah yang luasnya 200 meter. Tetapi kalau Anda berpikir bahwa dengan rumah seluas 200 meter Anda lebih bahagia, itu Anda akan kecewa. Dan itu sikap memberhalakan sesuatu. Kalau Anda sekarang naik motor, ya berbahagialah dengan motor itu dan nikmati motor itu. Jangan berpikir kalau punya mobil nanti lebih bahagia. Ya, bisa lebih praktis, betul. Bisa tidak terhujani oleh air hujan, tidak kepanasan oleh sinar matahari. Tetapi jangan berpikir Anda akan lebih bahagia dengan mobil. Nah, sekarang orang bukan hanya soal praktis, tapi juga soal gengsi atau prestis. Bukan hanya soal praktis, tapi juga prestis. Nah, ini kan anak-anak setan, saudara. Kalau tidak memiliki tas merek apa, jam merek apa, kurang pede. Sebenarnya punya tas merek bagus, branded yang mahal, ya tidak salah kalau itu bagianmu. Tapi kalau Anda merasa punya barang itu lebih bahagia, lebih terhormat, nah itu bukan anak Tuhan. Itu bukan karakter Kristus. Kasihan saudara, tidak lama hidup di dunia, tapi memberi nilai diri secara keliru, kasihan. Kalau di mata Tuhan, dalam lingkungan keluarga kerajaan Allah, saudara kampungan, norak. Anak-anak Tuhan harus bernilai dan berharga bukan karena barang yang dikenakan, tetapi manusia batiniahnya yang indah, yang cantik, saudara. Nah, berkenaan dengan keindahan seni, tidak mungkin manusia berdosa bisa memiliki naluri seni yang baik atau sempurna seperti manusia sebelum jatuh dalam dosa. Dalam hal ini segala sesuatu menjadi tidak sempurna karena manusia berdosa. Kesempurnaan hanya terjadi nanti, di dunia akan datang nanti. Seni yang diciptakan manusia hari ini adalah kesenian yang berunsur gairah haus pujian, nafsu mau terhormat, nafsu mau puas diri sendiri, dan berbagai motif lain, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Lagi pula banyak pelaku kesenian, selain tidak sempurna, juga tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Banyak karya seni tidak ditujukan bagi kemuliaan Allah, tetapi untuk kebanggaan, kebesaran nama diri sendiri. Ini tidak mungkin, artinya tidak mungkin karya seni dengan keadaan tidak sempurna dapat dinikmati secara proporsional. Tidak mungkin. Karena yang menciptakan juga manusia yang telah rusak, seindah-indahnya ya
tidak akan sempurna. Dan karya seni yang tidak sempurna tidak mungkin bisa dinikmati secara proporsional. Saudaraku sekalian, surga itu nanti atau dunia akan datang nanti bukan tempat di mana orang bangun, tidur, nyanyi, tidur lagi, bangun lagi, nyanyi lagi. Jadi terus menjadi anggota paduan suara di gereja. Maksudnya di surga, seperti di gereja. Saya dari dulu sering mendengar dan akhirnya pernah juga terbawa. Seakan-akan surganya tempat orang nyanyi. Makanya ada worship leader atau WL yang mengatakan mari kita menyanyi, memuji Tuhan. Kalau saudara tidak menyanyi, tidak memuji Tuhan, nanti di surga saudara jadi asing, ya. Kayak culun, bingung. Yang menyampaikan itu juga seorang pendeta, saya pernah dengar itu. Surga bukannya tempat orang nyanyi-nyanyi, saudara. Ini bodoh sekali. Tatanan semula, itulah profil surga yang jelas. Tuhan tidak pernah merancang bumi ini eksis untuk 2-3 abad. 5, 6, 7, 10 abad. Bumi ini dirancang Tuhan untuk kekekalan. Jadi, sangatlah bodoh kalau kita berpikir surga itu hanya tempat orang menyanyi. Bumi inilah pola awal yang menjadi gambaran dari kenyataan surga di kekekalan nanti. Jadi surga itu juga sebuah masyarakat. Tuhan Yesus katakan kita akan memerintah. Ada yang diperintah. Ada pengaturan. Ada kehidupan. Itu jelas. Termasuk di dalamnya makan dan minum. Tuhan Yesus sendiri yang bicara. Kau akan makan minum bersama dengan aku. Dan tubuh kebangkitan Tuhan Yesus telah didemokan. Ketika dia bangkit, dia juga makan minum di depan mereka. Di surga nanti tentu juga ada seni. Ada budaya. Ada keindahan yang bisa dinikmati oleh fisik, oleh manusia batiniah kita atau jiwa kita. Dan inilah kerinduan kita, saudara. Oleh sebab itu, seperti yang tadi saya kemukakan, kita masih memiliki pengharapan. Kalau dunia kita hari ini tidak membahagiakan, kita masih punya pengharapan di dunia lain, atau di bumi dan langit yang baru nanti. Jadi saudara-saudara sekalian, jangan kecewa, jangan menyesal. Ketika saudara gagal studi, gagal berumah tangga, gagal karir, atau apapun keadaanmu, saudara masih memiliki pengharapan, ya, di dunia akan datang. Jangan cemburu terhadap orang yang memiliki keberhasilan mengumpulkan kekayaan, keberhasilan dalam meraih pangkat, gelar. Jangan saudara menjadi cemburu, iri, dan berkata, Tuhan, kenapa aku tidak seperti orang itu? Bersyukur dengan keadaanmu, sebab dengan keadaanmu yang sulit, ya bagi yang sekarang sedang ada dalam keadaan sulit, keadaan ini sangat efektif dan kondusif untuk saudara dibentuk Tuhan, diproses Tuhan, guna fokus kepada kehidupan yang akan datang dan berusaha untuk menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Saudaraku, orang benar sulit dapat menikmati kebahagiaan secara proporsional dan ideal di bumi ini. Orang benar sulit dapat menikmati kebahagiaan secara proporsional dan ideal di bumi ini. Bagaimana orang benar bisa menikmati kenikmatan dan kebahagiaan hidup secara ideal, sementara melihat
orang lain hidup dalam penderitaan. Selalu saja kita melihat orang-orang yang menderita di sekitar kita, saudara. Apakah itu penderitaan fisik maupun non-fisik. Sementara makan enak dengan tubuh sehat, kita menyaksikan orang-orang yang hidup dalam kelaparan dan kesakitan. Bagi orang benar rasanya sulit bisa menelan makanan dengan hati yang nyaman, sementara melihat orang lain tidak memiliki sesuap nasi untuk hanya dapat menyambung hari hidupnya. Oleh sebab itu, saudaraku, kita menerima kenyataan memang kita tidak bisa menikmati kebahagiaan yang ideal di bumi ini. Yang ideal itu damai sejahtera Tuhan, sukacita yang melampaui segala akal yang memimpin kita. Kalau kita melihat penderitaan para pengungsi yang sulit menyambung hidupnya, kita sangat prihatin, saudara, miris. Karenanya kalau ada bencana alam, ya, kita tidak bisa berpangku tangan. Kita pasti mau bergerak. Kita pasti mau berbuat sesuatu. Saudaraku, rasanya sulit memiliki hati yang nyaman, mengenakan pakaian yang baik, sementara melihat orang lain kedinginan dan bertelanjang. Ya, kita harus mengembangkan perasaan terbeban terhadap penderitaan orang lain, supaya kita tidak memiliki hati yang keras, yang tega, ya, terhadap penderitaan orang lain. Kita harus mengembangkan terus perasaan belas asih terhadap orang yang membutuhkan pertolongan. Jangan karena saudara berprinsip keselamatan bukan karena perbuatan baik, saudara mengabaikan perbuatan baik. Perbuatan baik itu tugas wajib, tugas mutlak yang harus kita lakukan. Ya, tentu harus disertai dengan hikmat dan kepekaan terhadap kehendak Allah agar semua kebaikan yang kita lakukan sesuai dengan program Tuhan, sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Saudaraku, hanya orang-orang yang sekualitas dengan orang kaya dalam Lukas pasal 16 yang bisa hidup dalam pesta pora, sementara Lazarus mati kelaparan. Ada orang-orang seperti ini yang bisa menikmati pesta pora, sementara Lazarus mati kelaparan. Di Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 dikisahkan orang kaya yang hidup dalam pesta pora, sementara ada pengemis di depan rumahnya mati kelaparan. Alkitab mencatat orang kaya ini bisa mengenakan jubah ungu dalam kemewahan dan berpesta pora setiap hari, sementara ada Lazarus dalam keadaan compang-camping, kelaparan, di depan matanya yang mengharapkan remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya ini. Ya, Lazarus tidak menuntut roti, Lazarus tidak menuntut jumlah besar, Lazarus hanya menantikan remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya itu. Tetapi orang kaya ini tidak peduli.
Kalau ada remah-remah jatuh, biarlah anjingnya yang makan. Bagaimana kita bisa tidur nyenyak dalam kebahagiaan, sementara orang lain dalam pengungsian hidup serba kekurangan, ya, karena bencana alam atau perang. Orang benar tidak akan merasa tenang di tengah kelimpahan materi dan kemampuan untuk bisa memikul beban orang lain, sementara melihat orang lain dalam berbagai penderitaan. Saudara yang tidak bisa membantu, ya mungkin hanya prihatin, ya Anda hanya bisa berdoa. Itu tidak salah. Kalau memang Anda tidak sanggup berbuat, ya membantu secara finansial misalnya, saudara hanya bisa berdoa. Itu sudah pemberian yang terbaik. Tetapi orang-orang kaya yang mestinya bisa membagi roti, membagi anggurnya, tetapi dia tidak melakukan apa-apa, betapa celaka orang-orang seperti ini. Saya mengerti bahwa kita tidak harus memikul semua beban orang karena kita bukan Tuhan dan bukan pahlawan, ya, yang mengangkat diri. Tetapi pasti ada yang bisa kita lakukan untuk Lazarus yang dikirim Tuhan agar orang benar bisa berbuat sesuatu bagi Tuhan. Di salah satu TV swasta ada acara, ya, mengenai tindakan menolong sesama. Jadi ada seorang yang berpura-pura tersesat, ya, pura-pura jualan barang tertentu dengan alasan orang tuanya sakit dan lain-lain. Lalu saudara sekalian, ada orang-orang yang ditantang apakah mereka tergerak oleh belas kasihan menolong orang-orang ini. Saya sudah beberapa kali menyaksikan acara yang begitu memikat. Dan faktanya saudaraku sekalian, justru orang-orang yang berkekurangan, yang hanya jual jamu, ya, jual buah tapi buahnya tidak banyak, tukang parkir pinggir jalan, tukang sapu jalan, menolong. Tapi orang-orang yang naik mobil, naik motor, nggak nolong. Aduh, ini peta dari wajah masyarakat kita. Bisa loh. Bisa loh, sementara makan enak, makan banyak. Ini anak yang pura-pura jadi gembel, ada sekitarnya. Dia nggak buat apa-apa. Coba saudara. Orang benar tidak akan nyaman hidup, bukan karena berkekurangan atau dilanda berbagai kesulitan, tetapi karena beban terhadap sesama yang menderita dan menuju kegelapan abadi. Keadaan ini menyebabkan orang benar tidak merasa hidup nyaman di bumi. Orang benar berusaha menemukan tempatnya guna mengambil bagian dalam penderitaan sesama. Berbuat sesuatu bagi orang-orang menderita yang membutuhkan pertolongan bukanlah beban yang menyakitkan, tetapi harus menjadi beban yang membahagiakan. Sebab sesungguhnya segala sesuatu yang kita lakukan untuk saudara kita yang membutuhkan pertolongan, Alkitab katakan diperhitungkan sebagai perbuatan kita kepada Tuhan sendiri. Itulah karenanya Tuhan Yesus berkata, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak selalu ada padamu. Ada orang-orang miskin yang selalu ada pada kita, sebagai sarana kita berbuat kebajikan kepada mereka. Orang-orang itu bisa pegawai kita sendiri. Orang-orang itu bisa, ya, bawahan atau orang-orang yang bekerja di rumah kita atau siapapun yang sebenarnya membutuhkan pertolongan kita. Tetapi kita menyaksikan banyak orang, termasuk orang-orang Kristen, memperlakukan pegawainya,
pembantu rumah tangganya, tidak seperti manusia layaknya. Dan itu dianggap sebagai satu standar. Saya tidak mengajari saudara merusak orang lain dengan menghargai secara tidak pantas. Semua ditempatkan di tempat yang benar, yang pada tempatnya maksud saya. Tetapi kita bisa membagi kasih kita secara proporsional kepada setiap orang di sekitar kita, saudara. Dan itu menjadi kebahagiaan kita. Perlakuan kita terhadap mereka semua itu diperhitungkan Tuhan seperti terhadap Tuhan sendiri. Dan kita melihat kenyataan banyak orang di sekitar kita bukan hanya secara jasmani miskin. Kemiskinan yang paling ekstrim yang harus paling utama untuk diselesaikan adalah kemiskinan rohani, yaitu keadaan orang-orang yang tidak memiliki keselamatan. Itu yang juga harus menjadi tanggung jawab kita, saudara. Orang percaya, orang benar yang menghayati realitas ini tidak akan mengisi hidupnya untuk kesenangan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan kebutuhan orang lain, terutama kebutuhan keselamatan sesamanya. Siapapun orang itu. Jadi sesama kita itu tidak ada batasnya, saudara. Apakah sesuku, selevel ekonomi, ya, bukan, tidak ada batasannya. Siapapun orang di sekitar kita memiliki jiwa kekal, jiwa yang berharga, dan Tuhan menghendaki agar tidak seorang pun yang binasa. Nah, kita harus memperhatikan mereka. Jangan sementara kita menyembah Tuhan, kita bahagia dengan Tuhan, kita membiarkan orang binasa. Kita harus bertanya, Tuhan, apa yang harus kulakukan untuk mempersembahkan jiwa-jiwa bagi kerajaan surga? Ya, ini harus menjadi doa kita. Biarpun hanya satu jiwa, kita membawanya kepada Tuhan. Pada waktu saya masih muda, ada lagu yang sekarang saya kira juga masih dinyanyikan, yang kalimat depannya, pimpinlah niat hamba, membawa jiwa padamu, banyaklah dalam dosa, itu sesat terbelenggu. Pimpinlah niat hamba, walaupun hanya satu, biarlah aku membawa jiwa kepadamu. Jangan merasa tenang dan bahagia sementara kita tidak berbuat sesuatu bagi orang lain yang mengalami kesulitan secara fisik, apalagi kemiskinan secara ekstrim, yaitu kemiskinan rohani yang membawa orang itu kepada kebinasaan. Orang percaya harus berusaha untuk berbuat sesuatu bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Dengan sikap hati seperti ini, orang percaya membangun terus sikap hati yang dikalimatkan, heart for the people. Heart for the people. Hati untuk sesama. Hal ini akan menggerakkan orang percaya mempertaruhkan hidup bagi sesama, mempertaruhkan hidup bagi pekerjaan Tuhan tanpa batas. Rela mengabdi menjadi anggur yang tercurah dan roti yang terpecah. Saudaraku sekalian, orang yang tidak memikul penderitaan orang lain, sementara ia memiliki kesempatan untuk itu, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Seperti yang dialami oleh orang kaya dalam Lukas pasal 16 ayat 19-31 tadi. Ia memiliki banyak. Ia memakai pakaian mewah,
Dia mengadakan pesta-pesta. Tetapi dia membiarkan Lazarus mati dalam kelaparan. Tragis. Kok tega-teganya, tegelnya itu loh. Tega itu tegel sama. Tegelnya itu loh, teganya, saudara. Ketegaan-ketegaan seperti ini tanpa sadar kita juga sering lakukan, saudara. Kita membiarkan orang terkapar, tergeletak, terlentang dalam kelaparan dan mereka binasa. Kalau sekarang kita mendengar kebenaran ini, mari kita sadari. Di dunia yang sudah jatuh, di mana semua manusia telah menjadi rusak, sulit menemukan kebahagiaan yang ideal, atau bahkan tidak mungkin bisa. Tetapi saudaraku, kita bisa menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Damai sejahtera dan kebahagiaan pada waktu kita mengulurkan tangan untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Jangan seperti orang kaya ini. Dia membiarkan Lazarus tergeletak dan mati di situ. Dalam pengalaman hidup, saya menemui kasus-kasus di mana orang-orang kaya memeras orang-orang lemah. Menipu orang-orang lemah. Ya. Menipu dengan segala cara. Dengan segala cara. Hati-hati saudaraku. Ada orang-orang kaya yang mengesankan bahwa dia bertuhan, sudah bertobat, bersaksi di gereja, tetapi dalam bisnis dia mencekik orang lain. Ya. Ini fakta. Ada orang-orang yang dari Senin sampai Jumat jual barang, entah properti, entah rumah, entah aset yang lain, nama juga orang dagang. Hari Senin sampai Jumat jual barang, tapi hari Sabtu Minggu jual Tuhan. Bersaksi di gereja, saya sudah bertobat, saya melayani Tuhan, membantu pekerjaan gereja, pekerjaan misi. Itu hanya remah-remahnya. Orang-orang seperti ini punya ketegaan yang tinggi dalam memeras orang lain. Jangan sampai saudara jadi orang seperti ini. Seberapa bahagianya hidup ini, saudara? Punya rumah mewah, mobil mewah, pesawat pribadi, helikopter, kapal pesiar atau apapun. Seberapa kita bisa menikmati dan berapa lama? Tidak mungkin ideal. Coba periksa diri saudara. Ini masalahnya kalau orang sudah tua, orang sudah terbiasa dengan irama gaya hidupnya yang salah untuk berubah, memulai gaya hidup yang baru, sulit sekali. Tetapi bukan tidak mungkin. Kalau Tuhan masih mengingatkan kita hari ini untuk memiliki sebuah kehidupan yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari, saudaraku sekalian, kita berubah. Mari kita berubah. Ya. Kiranya hati nurani saudara diubahkan lewat kebenaran ini. Dan saudara mengerti bahwa kebahagiaan hidup kita tidak ditentukan oleh perkara-perkara dunia, tetapi adalah ketika kita melakukan kehendak Allah dan menikmati damai sejahteranya. Orang kaya dalam Lukas pasal 16
ayat 19-31, terbuang ke dalam api kekal, terpisah dari hadirat Allah selamanya. Penyesalannya tidak terkatakan, hanya ratap tangis dan kertak gigi yang bisa mengekspresikan kekecewaan dan penyesalannya atas keputusan dan tindakan-tindakannya. Saudaraku sekalian, sekali lagi fakta hidup hari ini menunjukkan banyak orang dapat menikmati kenyamanan hidup di tengah-tengah penderitaan orang lain. Anda jangan termasuk orang-orang seperti ini. Kita jangan termasuk orang-orang seperti ini. Orang-orang seperti ini tidak peduli terhadap kemiskinan, tidak peduli terhadap perang, tidak peduli terhadap orang-orang yang menderita dalam pengungsian, tidak peduli dengan bencana alam dan berbagai penderitaan yang dialami orang lain, apalagi keselamatan jiwa orang lain. Kalaupun ada orang-orang yang membantu orang-orang miskin, orang-orang lemah, atau orang-orang yang sedang mengalami musibah bencana alam, dia hanya memberikan remah-remahnya. Mestinya orang-orang kaya itu bisa berbuat lebih banyak, tetapi dia tidak mengerti bahwa tidak ada kebahagiaan yang ideal di bumi. Dia tidak mau memiliki sesuatu dalam jumlah sedikit, dan dia tidak rela kalau uangnya, hartanya dalam jumlah besar atau banyak terbagikan kepada orang lain. Itulah sebabnya, saudara, mereka menjadi pelit, kejam, dan sewenang-wenang. Saudaraku, saya mau memberikan saudara satu catatan penting untuk saudara perhatikan. Bahwa hidup kita di dunia adalah kesempatan untuk membuktikan cinta kita kepada Tuhan secara konkret. Inilah kesempatan kita bersahabat dengan Tuhan. Kesempatan kita untuk bersahabat dengan Tuhan. Ini kesempatannya. Jadi gunakan kesempatan ini dengan baik. Tidak ada ketenangan dan kebahagiaan di bumi ini. Kalaupun kita beruntung memiliki penghasilan besar, rumah, mobil, dan segala kemewahan yang bisa kita raih, kita pun tidak bahagia melihat orang lain hidup di dalam penderitaan. Dari lantai sekian di atas hotel bagus berbintang, saya memandang ke bawah suatu hari. Banyak rumah-rumah kumuh, miris hati saya. Bagaimana saya bisa bahagia dengan penuh? Bagaimana aku bisa merasa kebahagiaan secara ideal, sementara aku tinggal di hotel mewah ini? Kulihat begitu banyak orang yang hidup di dalam kemiskinan, dalam rumah yang tidak ada sanitasinya yang baik, orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, padahal mereka adalah anggota masyarakat, anak bangsa yang juga berhak menikmati kekayaan bumi ini. Miris hati kita. Saudara, pertimbangkan ini. Pikirkan apa yang saya sampaikan ini. Supaya kita dikembalikan ke jalur yang benar sebagai anak-anak Allah yang berkenan di hadapannya. Sola Gracia.